Selamat sore semuanya. Welcome to Investor Daily Summit 2022. Saya nggak tahu nih apakah gara-gara udah sore sengaja sesi paling panas sebenarnya ditaruh di sore hari. Biar hadirin semuanya bisa bersemangat. Kita akan ngomong mengenai understanding Indonesia social political landscape, impact on economic growth and investment climate. Kalau saya persingkat sebenarnya judulnya adalah 2024 itu kira-kira ngaruhnya apa ke Indonesia, kira-kira gitulah ya. Kita minta tepuk tangan dulu untuk semua yang hadir pada sore hari ini. Saya akan memanggil satu persatu narasumber kita yang akan berdiskusi bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Yang pertama saya memanggil Mbak Devi Rahmawati untuk naik ke depan, boleh minta tepuk tangannya. Peneliti dan pengajar tetap program vokasi dari Universitas Indonesia 2022. Halo Mbak Devi, ketemu lagi kita. Lolos sebagai siswa di MIT Sloan Global USA dan Mbak Devi juga merupakan penggiat literasi digital dengan menghasilkan lebih dari 50 buku atau modul gratis untuk publik di klinikdigital.org. Yang kedua saya memanggil Bapak Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia sejak Februari 2010 sampai sekarang. Sempat menjabat sebagai Sekjen Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik selama 2 periode, dan juga menjadi komisaris pada berbagai perusahaan, bisnis, dan juga startup media. Oke, last but not least saya memanggil Bapak Sirojudin Abbas untuk maju ke depan. Minta tepuk tangannya untuk Pak Abbas. Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, di Jakarta dan dosen FISIP Universitas Nasional Jakarta, PhD pada tahun 2013 dari UC Berkeley di Amerika Serikat. Akan ada banyak sekali insights rasanya yang akan keluar, akan kita bicarakan pada sore hari ini. Namun ada polling juga tadi sudah diberitahukan ya oleh MC, silakan nanti berpartisipasi dalam pollingnya, QR code-nya. Juga kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, hadirin semuanya, bisa juga melayangkan pertanyaannya lewat QR code yang nanti akan ditayangkan berkala di layar besar kita. Yes, ini dia. Silakan nanti saya yakin banyak pertanyaan yang akan muncul di dalam benak Bapak Ibu semuanya. Oke, kita langsung saja memulai. Sesi pertama kita adalah pemaparan materi dan insights yang akan dilayangkan oleh ketiga pembicara kita. Kita mulai yang pertama dari Pak Abbas. Silakan dengan hormat, dipersilakan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bang Pangeran, Mas Toto dan Mbak Devi. Senang sekali saya mendapat kesempatan untuk ikut berdiskusi di forum yang sangat penting ini. Dan yang ingin saya share sore ini adalah sebagian dari pengamatan kita tentang situasi politik nasional saat ini. Yang ingin saya sampaikan terutama terkait dengan kondisi makro nasional kita, yang penting kita catat bahwa secara umum sebetulnya kondisi politik, keamanan, dan arah negara kita ini dipersepsi sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga kita memandang bahwa guncangan-guncangan yang mungkin kita prediksi dalam beberapa bulan ke depan tidak akan berdampak banyak terhadap tren keseluruhannya. Misalnya kita lihat, boleh lanjut? Lanjut saja. Misalnya soal tren arah perjalanan bangsa ini secara umum jauh lebih baik dibanding sebelum pemilu 2019. Kita juga melihat kondisi politik secara umum oke. Tidak terlalu banyak guncangan. Tentu saja bacaan kita ini sebelum kebijakan penyesuaian harga BBM di awal September. Tetapi kalau lihat pengalaman sebelumnya, tekanan terhadap modal politik presiden, termasuk terhadap tren kondisi politik nasional, tidak akan berdampak banyak. Berbagai aksi saya kira tidak ada yang luar biasa. Lalu kondisi keamanan itu secara umum kondusif, memang ada penurunan dalam beberapa bulan terakhir, saya kira antara Mei sampai Agustus ini, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya itu relatif stabil sebetulnya dalam 2 tahun terakhir. Lalu tren kondisi penegakan hukum juga relatif membaik,
meskipun ada banyak peristiwa hukum yang menjadi kontroversi, termasuk juga ada perubahan dalam kepercayaan publik terhadap KPK, tetapi kinerja lembaga-lembaga hukum yang lain relatif baik. Misalnya kejaksaan, kepolisian, mulai rebound lagi dan juga di Mahkamah Agung saya kira secara umum membaik. Jadi kondisi makro kita secara umum menunjukkan optimisme dan fundamental makro kita secara politik juga relatif aman untuk bisa menopang proses transisi politik di 2024 yang akan datang. Lanjut, halaman berikutnya, saya ingin menanggapi beberapa pertanyaan sebelumnya dari panitia soal misalnya berbagai manuver yang sudah dilakukan oleh elit-elit politik. Nah, kita menangkap memang progres yang mereka capai saat ini itu baru pada penjajakan awal potensi koalisi. Belum mencapai pada kesepakatan koalisi. Penjajakan awal yang sudah terbentuk seperti ini, misalnya PDIP baru memulai setelah yang lain membuat kesepakatan awal, misalnya Golkar, PAN dengan P3 itu total 25,7%, lalu pengelompokan yang kedua Gerindra dengan PKB sudah 23,7%, lalu ini yang masih dinegosiasikan saya kira antara Nasdem, Demokrat dan PKS, tapi ancang-ancangnya kurang lebih akan diarahkan ke sana di kalangan elit nasional kita. Tapi ada kemungkinan juga saya kira negosiasi juga sedang berlangsung untuk membuat poros yang lebih sederhana, misalnya PDIP mulai menegosiasikan dengan Gerindra dan PKB untuk membangun poros sendiri, sementara yang sudah duluan Golkar, PAN dan P3 kemungkinan bisa lanjut, dan saya kira Nasdem sedang berusaha keras untuk meyakinkan Demokrat dengan PKS untuk mau bergabung. Saya kira tidak mudah setelah ada pengumuman kemarin. Jadi ini pergerakan elit yang mereka pergerakan elit yang betul-betul diarahkan pada upaya membangun ancang-ancang Pilpres. Nah, tentu saja ada pertanyaan apakah ancang-ancang ini akan membantu mengatasi beberapa kekhawatiran publik selama ini, misalnya apakah betul pengelompokan model ini bisa mengatasi risiko terjadinya polarisasi akibat penggunaan politik SARA, lalu menguatnya radikalisme dan intoleransi. Hemat saya tidak ke situ arahnya. Mereka tidak terlalu berkepentingan dengan isu polarisasi sebagai outcome dari kompetisi politik. Mereka lebih concern pada upaya memetakan ruang negosiasi di antara mereka sendiri. Jadi ketika mereka berbicara soal tantangan polarisasi nanti itu sebetulnya mereka cek adalah bagaimana reaksi masing-masing partai politik itu terhadap isu itu. Jadi ruang negosiasinya sebetulnya yang mereka uji lewat manuver-manuver elit tersebut. Bukan pada kesepakatan koalisinya, karena mereka sendiri berhitung pada tokoh-tokoh yang mungkin bisa mengakomodasi kepentingan mereka masing-masing. Sejauh ini belum banyak tokoh yang bisa mereka yakini dapat mengakomodasi kepentingan. Selanjutnya kita membuat simulasi beberapa kemungkinan pasangan ya dari peluang pengelompokan seperti itu. Kalau individual saya kira sudah banyak beredar siapa yang unggul di mana, dan tiga besarnya saya kira masih belum berubah dari Ganjar Pranowo, lalu Prabowo, lalu Anies saya kira. Nah, kita membuat simulasi kalau seandainya misalnya ada 4 pasangan dan yang bertarung itu misalnya nama-nama seperti Ganjar Pranowo bergabung dengan Hovifah, Ganjar Pranowo dengan Erlangga Hartarto dan lain-lain dalam skema ini ya. Kita melihat memang Pak Ganjar Pranowo dipasangkan dengan siapa aja sebetulnya cenderung menguntungkan pasangan tersebut, cenderung unggul gitu.
Pak Prabowo karena diuntungkan karena popularitasnya sudah hampir 100% lah ya. Iya beliau oke gitu, cukup tinggi elektabilitasnya, tetapi untuk tokoh yang sudah bertarung 3 kali, capaian elektabilitasnya selama ini tidak meyakinkan. Gitu. Nah Ganjar itu di antara 3 teratas dibanding Pak Anies misalnya, jauh kurang populer, tetapi likabilitasnya paling tinggi. Jadi beliau sangat diterima dan diyakini, bahkan di antara indikator diyakini akan bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi. Nah, dalam simulasi ini kita lihat kalau 4 pasangan misalnya kelihatan Pak Ganjar masih jauh lebih unggul dibanding Pak Prabowo maupun Pak Anies Baswedan. Siapapun pasangannya di sini ada Bu Hovifah dan Pak Erlangga yang kita coba. Mbak Puan dipasangkan dengan siapapun kelihatan akan susah gitu ya. Dengan Pak Prabowo juga susah gitu. Kita udah coba. Lalu sliding terakhir saya kira penting garis bawahi karena ini soal sumber resiko yang kita perlu perhatikan. Boleh satu slide terakhir? Waktunya sudah habis sih. Nah ini saya kira, ini hasil pemotretan kita terhadap preferensi ideologi. Menurut pemilih, tokoh-tokoh ini cenderung ke arah nasionalis, gitu, menginginkan negara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 atau menurut syariat Islam. Pemilih itu yang bawah itu sangat moderat, pemilih di tengah. Dan kalau kita lihat, menurut pandangan pemilih, Pak Anies itu cenderung lebih Islamis. Dia menginginkan, menurut pemilih menginginkan Indonesia ini dijalankan dengan prinsip-prinsip lebih Islam. Maka di sana sendirian. Sementara Pak Ganjar ini lebih di tengah, sejalan dengan pemilih, sementara Pak Prabowo lebih ke kiri. Nah kita melihat kecenderungannya Pak Prabowo ini lebih ke ultra nasionalis. Nah itu implikasinya nanti pada kebijakannya. Anies ini lebih cenderung Islamic populism, kecenderungannya ke sana, dan Ganjar cenderung moderat nasionalis. Nah, basis pemilihnya ini implikasinya sangat serius. Siapa yang menginginkan Anies ini? Kalau kita lihat memang base-nya nih warga Indonesia yang menginginkan atau yang memandang Indonesia ini sebaiknya dijalankan menurut ajaran Islam itu ada 27,6%. Sementara warga Indonesia yang menginginkan Indonesia yang dijalankan sesuai Pancasila ada 59,8%. Nah dari base itu kita lihat Pak Anies Baswedan itu lebih banyak didukung oleh pemilih yang menginginkan Indonesia dijalankan sesuai Islam ketimbang yang menginginkan Indonesia dijalankan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini agak serius. Gitu. Dibanding Ganjar Pranowo, lihat proporsinya, dia lebih banyak dipilih oleh warga yang menginginkan Indonesia dijalankan menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar dibanding menurut ajaran Islam. Pak Prabowo juga begitu ternyata. Ini kita juga kaget, ternyata Pak Prabowo lebih banyak didukung oleh pemilih yang memandang, tuh lihat, untuk dukungan pemilih itu justru yang memandang Indonesia sebaiknya dijalankan menurut ajaran-ajaran Islam. Jadi untuk konteks ini, untuk konteks saat ini, kalau kita menganggap bahwa radikalisme atau intoleransi sebagai salah satu ancaman bagi proses politik Indonesia ke depan, preferensi ideologi pemilih ini harus dipastikan, harus diperhatikan betul, karena ini bisa menjadi basis bagi mobilisasi strategi politik di 2024 nanti, yang outcome-nya bisa jadi sangat-sangat serius. Terima kasih untuk sementara. Minta tepuk tangannya untuk Pak Abbas. Ada beberapa notes tadi dari pemaparan dari Pak Abbas. Yang pertama soal sebenarnya kondisi fundamental kita makro secara politis kita siap untuk transisi demokrasi nanti pada tahun 2024. Walaupun polarisasi mungkin tidak akan menjadi isu di 2024, tapi setiap elit-elit politik sedang menjalankan manuver politiknya masing-masing. Dan tadi mengenai survei beberapa simulasi yang dilakukan pasangan tokoh capres-cawapres, Pak Ganjar Pranowo memuncaki beberapa simulasi tersebut, tapi tidak hanya untuk pilihan dari pemilih, tapi juga Pak Ganjar
memuncaki kedekatan ideologis dengan mayoritas pemilih Indonesia yang lebih cenderung memilih moderat nasionalis. Seperti itu. Terima kasih Pak Abbas. Kita sekarang masuk ke pemaparan kedua dari Pak Yunarto Wijaya. Silakan Pak Toto. Boleh ditampilkan slides-nya dari Pak Yunarto? Saya izin berdiri ya. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, walaupun suasananya cenderung sudah gelap. Terima kasih Pak Enggar dan selamat buat B-Universe dan B1 ya. BTV, sorry. Kalau One yang satu lagi itu. Buat BTV semoga bisa memberi pencerahan apalagi menjelang 2024 seperti tugas kita untuk diundang di sini. Sesuai dengan temanya, Optimism in Uncertainty, saya mau membuat ini menjadi simple, terutama kalau bicara di kalangan teman-teman market, menganggap ya pemilu ini kadang-kadang mengerikan. Padahal faktanya kita bicara IHSG, tidak pernah ada tahun pemilu IHSG itu minus. Itu satu fakta. Jadi pemilu ini harusnya memang bisa dilihat secara positif. Next. Saya ingin mulai terlebih dahulu ketika kita bicara mengenai optimism in uncertainty. Saya ingin bicara ini sebenarnya slide yang oke. Saya ingin bicara terlebih dahulu, kita bicara uncertainty-nya dulu. Saya ingin bicara kalau kita bicara -1, lalu variabel netral ada +1, saya harus mulai dulu dari variabel minus. Apa sih fakta atau mindset dari pemilu 2024 yang membedakan dengan pemilu 2019? Secara mindset, secara terminologi lah bahkan, terminologi politik, ini situasi yang pasti jauh lebih kompleks dibanding pemilu sebelum. Saya harus mulai dengan kejujuran seperti itu dulu. Kita masuk dalam fase yang disebut dengan open election. And what is open election? Situasi ketika incumbent tidak bisa maju kembali. Kalau 2019 Pak Jokowi bisa maju kembali, orang tahu yang namanya incumbent itu kampanye gratisan 5 tahun, berat melawan incumbent. Sehingga kemudian sudah bisa dibaca lah kira-kira apa yang akan terjadi dalam pemilu. Nah, libido yang tertahan ini di pemilu 2019, sekarang ini meledak. Jadi kayak ada balas dendam, sekarang semua merasa punya haknya dan merasa punya peluang untuk jadi capres-cawapres. Libidonya semua naik. Itu yang menjelaskan Bapak Ibu dari 2 tahun lalu kita udah ngeliat tuh billboard kepak sayap. Kita udah ngeliat tuh billboard ada lagi ketua umum main kungfu. Saya nggak sebut nama ya. Ada bahkan yang terakhir misalnya billboard sudah berani berbicara N partaiku, A presidenku. Padahal presidennya masih Jokowi. Kalau capresku boleh sebenarnya. Saya agak aneh melihat billboard itu. Tapi ini ciri khas dari open election. Ketika semua berjalan dengan sangat cepat, konflik sangat mungkin terjadi dan sejarah faktualnya kita pernah lihat. Dulu SBY pun mengalami ini. Hak angket senturi yang gelontorin salah satunya adalah partai koalisinya. 2 partai ada PKS dan Golkar. Di partainya sendiri mengalami guncangan. Jadi kondisinya memang politik domestik pun uncertainty terjadi. Yang kedua, jadi kodratnya memang seperti itu. Kedua, fakta juga secara empiris, periode kedua Jokowi itu tidak pernah masuk dalam situasi normal. Bulan madu hanya 4 bulan, langsung dihantam COVID. Lalu ketika kemudian pemulihan COVID sudah baik, dihantam lagi isu geopolitik, perang antara Ukraina dengan Rusia. Nah itu faktanya, itu kodratnya. Nah pertanyaannya adalah kemudian sekarang kita masuk nih ke variabel netralnya, fakta empirisnya di level persepsi seperti apa. Saya masuk pertama terlebih dahulu, ternyata di level persepsi publik tadi Kang Abbas sudah sedikit menjelaskan, ini data terakhir saya baru rilis bulan September, angkanya ada di angka 63,5%. Kalau mau dikatakan buruk atau tidak, simpel deh. As long as above 60% raportnya masih biru. As long di bawah 60% potensial terjadinya social disobedience itu mungkin terjadi. Next. Nah yang ingin saya katakan di slide kedua adalah, ini waktunya di Uber ternyata, ada fakta juga kalau kita lihat kepuasan publik ini yang menjadi benchmark utama, kita breakdown secara geografi,
Yang pertama adalah kabar baiknya, mulai optimismenya. Kabar baiknya, daerah yang mengalami peningkatan kepuasan publik paling tinggi, kalau kita lihat dari si tren itu adalah pertama Jakarta dan sekitarnya, yang kedua itu NTB, NTT, dan Bali. Jadi kabar baik buat sektor pariwisata yang memang paling terpuruk. Kedua, saya pikir ini kabar baiknya adalah pusat aktivitas bisnis juga mengalami peningkatan persepsi publik secara paling positif. Jadi we are going back to normal. Terlepas ada situasi geopolitik dan lain-lain. Next. Wah, menghilang. Bukan karena hujan ya. Lalu, nah biasanya nih, ini yang saya cermati ya Kang Abbas ya. Jadi cara menguji kita masih akan stabil atau tidak itu ada dua kalau mau disimplifikasi. Pertama tadi terkait dengan kepuasan publik, yaitu pertanyaan apakah Bapak Ibu Saudara puas dengan kinerja pemerintah saat ini. So it's the present tense, apa yang dirasakan saat ini. Nah biasanya nih ada ujian juga yang bisa kita jadikan benchmark, kita tanyakan about the future tense. Jadi dengan pertanyaan apakah Bapak Ibu optimis dengan ekonomi Indonesia setahun ke depan. Kalau approval ratingnya buruk tapi optimisme setahun ke depannya masih bagus, ada netralisator di situ. Kalau dua-duanya buruk berat. Tapi kalau dua-duanya bagus ada potensi boosting. Masyarakat Indonesia, respon Indonesia ini cenderung biasanya agak dalam situasi seburuk apapun itu biasanya tetap optimis. Nah kita masih ada dalam posisi walaupun agak turun, survei ini dilakukan betul-betul pasca kenaikan BBM. Memang kita ingin menguji betul-betul terhadap kebijakan yang paling sensitif bagaimana kemudian efeknya terhadap persepsi publik. Next. Sorry, sebelumnya saya ingin mengatakan ada satu fakta sebelumnya, 2 slide sebelum. Ya, satu lagi. Ini ada satu fakta yang ingin saya, jadi selain optimisme bahwa pusat aktivitas perekonomian dan pariwisata sudah bangkit, ada fakta juga kalau kita lihat, saya meyakini di SMRC juga datanya mirip, ada fakta, pola, bahwa kita melakukan survei kapanpun, tetap pola yang cenderung tidak puas dan cenderung puas, itu mirip-mirip aja polanya. Daerah yang cenderung tidak memilih Jokowi, mau dalam situasi sebaik dan seburuk apapun, punya tendensi tetap tidak puas. Daerah yang memang memilih Jokowi, apalagi yang menangnya tinggi, dalam situasi ekonomi buruk pun cenderung puas. Artinya yang ingin kita katakan adalah, harus kita lihat sebagai sebuah fakta, partisan attitude sebagai sebuah bias itu ada. Dan ini yang akan cenderung bisa kemudian kita jadikan benchmark juga untuk membaca, saya harus mengatakan, polarisasi sulit untuk bisa kita kemudian anggap selesai di tahun 2024 dengan pola yang itu-itu saja, kubu yang sama-sama saja. Next, 3 slide sesudah. Sorry sebelumnya. Nah, bagaimana kemudian dari sisi low sektor dan kemudian politik, tadi Kang Abbas sudah sedikit menjelaskan, sebetulnya dalam kondisi stabil. Saya merasa hipotesanya adalah kecenderungan setelah terjadinya goncangan ekonomi akibat COVID, goncangan ekonomi kedua karena isu geopolitik, kecenderungan persepsi publik dan tendensi orang hanya fokus akan pada isu perut. Karena itu yang mereka rasakan. Persepsi mereka terhadap isu hukum dan isu politik itu cenderung akan menjadi isu yang bersifat sekunder. Next. Nah, ini sebenarnya saya ada slide yang baru tadi saya sudah berikan. Nah, sekarang bagaimana sih? Kemudian tadi saya sudah jelaskan frame mindsetnya kita dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja. Jokowi menghadapi situasi eksternal jauh lebih buruk dibandingkan SBY tahun 2009 ke 2014. Dulu goncangan terhadap SBY hanya booming komoditi yang selesai di tahun 2012. Jokowi menghadapi COVID, Jokowi menghadapi isu geopolitik terkait dengan perang Ukraina dengan Rusia. Tapi ketika kita ingin menguji bagaimana persepsi publik, bagaimana approval rating, ada fakta menarik. Nah ini juga bagian dari optimisme menurut saya. Kalau kita bandingkan apa yang menjadi modal kepuasan publik dari SBY dengan Jokowi pada periode yang sama apple to apple, ini sebenarnya saya minta datanya, ini datanya dari Kang Saiful Munjani.
Jokowi terlepas dalam situasi seburuk apapun, tingkat kepuasan publiknya sampai detik ini masih di atas 60%. SBY semenjak bulan Juli tahun 2011, walaupun memulai tingkat kepuasan publiknya dengan angka 85% di bulan Juli tahun 2009, the highest ever, tapi kemudian semenjak Juli 2011 tidak pernah menyentuh angka 60%, dan itulah yang menjelaskan kenapa situasi politik saat itu terasa sangat berat, panas. Jadi ini modal juga menurut saya yang membuat kita harusnya optimis. Next. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, pemilu sudah mengkerucut 3 nama saja. Ini kemauan dari konstituen, ini kemauan dari pemilih. Kita tahu ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies Baswedan, tetapi kita tahu juga 3 nama yang terbesar ini belum tentu kemudian akan terefleksi menjadi 3 nama yang akan ada di kertas suara ketika kita mencoblos di TPS. Gamenya menurut saya, walaupun pemilu kita masih 1 tahun 4 bulan lagi, tapi mungkin kita akan mulai bisa membaca pattern siapa nama yang akan muncul sebagai calon presiden, wakil presiden, paling tidak calon presiden di akhir tahun ini. Next, terakhir, ya paling penting kan adalah bagaimana kita menyikapi sesuatu terkait dengan, tadi kita sudah akui memang masih terjadi polarisasi. Netizen menyebutnya A versus B. Lalu kemudian juga ya orang mengatakan ada yang kita mencari penerus, kita mencari yang berseberangan. Kalau mau jujur, kalau kita katakanlah berbicara mengenai Pak Prabowo, Anies Baswedan, dan Jokowi, secara perorangan, fakta memperlihatkan sejarah pada 2014-2019 kita berantem habis-habisan, kita berdebat habis-habisan, sampai WhatsApp grup ada yang keluar, perkara pilpres, ada yang urusan sampai di tempat tidur beda pandangan gitu ya. Tapi faktanya coba kalau kita ingat dalam debat antara Jokowi dengan Prabowo, sering sekali pernyataan terutama dari Pak Prabowo yang menyatakan saya sependapat dengan Pak Jokowi. Lalu sebenarnya berantemnya di mana? Jadi saya harus mengatakan dari 2 kali pemilu, saya sih tidak pernah melihat sebuah spektrum yang jelas berbeda, entah itu secara ideologi ataupun platform. Dalam konteks ini saya pun merasa Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dengan Prabowo nggak ada yang berbeda jauh. Tetapi hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan menjadi diferensiasi buat ketiganya adalah buat Pak Prabowo sama. Analisis selalu tentang idiosinkretik, pandangan mengenai masa lalunya, mengenai karakternya, mengenai cara memimpinnya, itu yang terus jadi pertanyaan. Minimal itu yang saya rasakan dalam diskusi, terutama kalau diundang oleh jurnalis asing atau perusahaan-perusahaan asing. Itu pertanyaan tentang Pak Prabowo. Mas Anies lulusan Amerika Serikat, tapi pertanyaan yang muncul dari teman-teman terutama jurnalis asing masih sama. Apakah bisa diyakinkan bahwa tidak ada kelompok di belakangnya seperti yang terlihat pada kemenangan di Pilkada 2017, tidak kemudian menjadikan dia memiliki hutang budi yang membuat potensi dia menjadi pemimpin populis. Mas Ganjar problemnya satu, mereka cenderung bertanya, kayaknya ini jagoannya kubu nasionalis ya, tapi kita belum terlalu mengenal dia. Dia nih maunya apa sih? Jadi itu yang menurut saya akan jadi pertanyaan yang menarik, dan balik lagi kita selalu masuk dalam siklus politik balas dendam, bagaimana berupaya membedakan rezim sebelum dengan rezim sesudah, pada gimmick, pada hutang budi politik yang akhirnya menjerumuskan menjadi pemilih populis. Ya pada akhirnya kita kembalikan kepada masyarakat, apakah kita mau ini berkesinambungan atau kemudian kita ingin kembali ke titik nol. Dari saya itu mungkin, thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Yunarto. Beberapa catatan tadi, pertama adalah bias partisanship yang terjadi di beberapa daerah itu sebenarnya tidak berpengaruh performa baik atau buruk dari pemerintah. Kalau bawaannya memang udah suka, akan suka terus, bawaannya udah nggak suka, akan nggak suka terus. Tidak ada hubungan atau relasi dengan
performance. Lalu yang kedua yang menarik adalah tadi bagaimana modal politiknya Presiden Jokowi di term kedua ini lebih baik dibandingkan dengan modal politiknya Presiden SBY di menjelang 2014, di mana tingkat approval rate-nya Presiden Jokowi jauh lebih tinggi dan itu lebih menggambarkan bagaimana proses transisi akan berlangsung dengan lebih kondusif dibandingkan dengan 10 tahun lalu. Dan yang ketiga tadi yang juga menarik adalah 3 nama teratas pada survei-survei capres yang diyakini akan menjadi calon presiden ternyata memiliki defisiensi masing-masing. Baik itu masalah soal platform, masalah soal siapa yang berada di belakangnya, dan juga mungkin sosok yang dikenal oleh grassroots tapi tidak dikenal secara elit. Ada banyak pertanyaan sebenarnya dari pemaparan tadi, tapi kita akan beralih dulu ke Mbak Devi sekarang untuk memberikan presentasinya. Silakan Mbak Devi. Terima kasih Kakak Pange, yang kita muliakan Pak Enggar, terima kasih Pak. Tentu saja para pembicara dan narasumber lainnya, ada Pak Abbas, ada Kak Yunarto. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuka sesi saya dengan pantun. Jalan-jalan ke SCBD, bertemu bonge, jaje dan kurma. Terima kasih B-Universe yang kece, yang satukan kita bersama. Oke. Tadi Mas Yunarto udah sampaikan, memang lagi nggak baik-baik aja. Tapi mengutip sebuah judul drakor, mungkin bagi yang senang drakor tahu ada judul It's Okay Not to Be Okay. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Gimana nih? Oke, dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Karena ada post-pandemic recession, ada geopolitical situation, ada climate change. Tapi kita perlu bersyukur, perlu optimis. Lihat negara-negara lain, segini parahnya. Segini serunya masalah mereka, sampai perampokan uang dan sebagainya itu hal yang terjadi tiap hari gitu ya. Kayak begini, kita alhamdulillah udah gak ngelewatin ini, insya Allah mudah-mudahan. Ini kayak begini, ini bahkan negara-negara maju gitu ya. UK, ini it happens now gitu ya. Bagaimana dengan Indonesia? Kita pernah melewati berbagai krisis. Kita tahu dulu seperti ini dan alhamdulillah nauzubillah min zalik kita akan melewati ini lagi, mudah-mudahan gak akan terjadi lagi. Tapi memang pandemi kita sempat mengalami kekacauan seperti ini. Tapi alhamdulillah lagi hebatnya negeri ini kita bisa melewatinya. Bahkan dalam konteks pandemi berkaca pada Amerika Serikat yang jumlah penduduknya hanya terpaut beda 100 juta sama kita, dia 360 juta, kita 270 santi. Orang yang terinfeksi itu 60 juta. Kita 6 juta. Artinya apa? Luar biasa sekali, kita semua ini kerja berat dan kerja keras semuanya, kita bisa melewati semuanya dengan baik. Nah tapi tentu saja krisis Rusia dan Ukraina ekornya pasti juga akan kena ke kita. Nah saya nggak akan ngomongin politik karena tadi judulnya ada social political landscape. Saya izin memotret soal sosialnya aja. Dampak positifnya, ternyata pandemi itu membuat orang kaya makin kaya. Oke, jumlah orang kaya di Indonesia juga meningkat. Mari kita bersyukur gitu ya. Nah jelas kenaikan kekayaan itu luar biasa, bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Yes, kenapa itu bisa terjadi? Sederhana, karena semua orang nggak ngapa-ngapain. Gitu ya, jadi akhirnya kekayaan itu kemudian bisa disimpan, bahkan diinvestasikan. Plus terjadi peningkatan penghasilan. Pandemi, digital satu sisi berkah luar biasa, memang ada bencananya, tapi berkahnya luar biasa. Orang-orang yang dulu hanya punya satu pendapatan, gara-gara mendadak digital jadi punya 2, 3, 4 pendapatan. Sehingga gak heran kalau banyak orang yang makin kaya. Dan ini juga peningkatan pemilikan saham dan obligasi. Yang tadinya gak ngerti soal saham, obligasi, tiba-tiba bengong-bengong di rumah, ya udahlah ya duit saya lebih baik saya investasikan. Ini satu sisi positif. Angka pariwisata juga turun, makanya duitnya juga gak kemana-mana. Nah, Indonesia beruntung dalam konteks fintech, luar biasa peningkatannya, dikatakan setara dengan 20% dari total investasi di kawasan. Luar biasa memang negeri ini. Dampak negatifnya, kita mulai masuk ke dampak negatif. Kalangan menengah atas, oke, tadi semua menjadi makin kaya. Kalangan menengah ke bawah, ya struggling gitu ya, karena memang seluruh dunia struggling, bukan hanya Indonesia. Tapi ada hal-hal yang kita luput perhatikan. Kalau kalangan menengah atas rata-rata oke uangnya nambah tapi drainingnya juga luar biasa. Karena ada iming-iming investasi bodong, belum lagi praktek begar rekening atau yang disebut dengan social engineering. Kalau kalangan menengah ke bawah terlilit pinjaman online ilegal, penipuan online dan perdagangan manusia. Ini fakta. Yang ujungnya apa? Kemiskinan.
Oke, investasi bodong ini nggak main-main. Ini satu hal yang bayangkan, ini bukan uang institusi, bukan uang negara. Ini uang individu-individu yang tadinya sudah ditabung untuk menyekolahkan anak ke luar negeri, ditabung untuk kemudian menaikkan orang tua naik haji, hilang begitu saja angkanya 117 triliun. Itu periode 2001-2022. Dari 2011 ke 2021 itu angkanya menurut OJK 114 triliun. Itu uang beneran dan uang individu-individu. Itu hilang begitu saja. Ini satu problem yang mudah-mudahan nanti siapapun presiden yang terpilih ini serius juga untuk diperhatikan. Oke, ini sekedar contoh-contoh saja. Sultan-sultan palsu ini ya, flexing-flexing. Social engineering, begal rekening. Ini menarik, beberapa saat lalu Polda Metro Jaya misalnya menemukan yang melakukan begal rekening. Jadi satu sisi ketika infrastruktur digital itu udah bagus, tahu siapa yang merampok, yang rata-rata korbannya itu di kota-kota besar seperti Jakarta, itu ada satu daerah, saya nggak mau nyebut daerahnya, takut nanti kesannya saya menyudutkan penduduk daerah situ. Tapi rata-rata menurut polisi 5 tahun berturut-turut orangnya dari daerah itu saja. Itu sebuah hutan karet yang polisi saja susah masuk ke sana. Mereka mengandalkan sebuah sinyal yang masuk, mereka membegal dan itu totalnya rata-rata 28 M. Dan itu di tengah hutan yang di sana ada senjata, ada peredaran narkoba juga. Karena kenapa pakai narkoba? Karena mereka itu butuh narkoba untuk kemudian aksi mereka tuh biasanya dilakukan malam hari. Itu menarik. Jadi ini satu fakta yang berbahaya juga. Nah ini sekedar contoh-contoh angka kerugian yang diterima oleh bank maupun nasabah. Oke, kalangan menengah bawah, pinjol. Ini serius sekali. Ini sebenarnya pinjol yang legal itu juga sudah luar biasa membantu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini angkanya ada lebih dari 14 triliun, itu yang legal. Tapi sayangnya memang luar biasa, nah ini yang perlu sekalian saya sampaikan, hati-hati dengan pinjol-pinjol Bapak Ibu. Kalau pinjol yang legal itu dia hanya bisa mengakses istilahnya camilan, kamera, mikrofon, location. Kalau yang ilegal segala rupa dokumen kita, kontak kita itu semua dia bisa akses. Hati-hati betul. Nah ini nggak main-main gitu ya, ini sekedar data bagaimana pemerintah juga sangat serius sebenarnya untuk mengatasi ini. Ini ancaman pinjolnya nih udah kayak ngancam santet segala macam. Nah ini real story. Karena saya juga lagi riset soal ini. Nah hati-hati, ini saya mau sampaikan. Sekali data Anda masuk ke pinjol ilegal, mohon maaf, selamanya Anda akan bisa terperangkap oleh mereka. Karena ini kejadian, orang-orang yang sudah selesai dengan pinjol ilegalnya, tahun depannya tetap ditagih dengan pinjol ilegal. Jadi please, hati-hati dengan data pribadi. Penipuan online, ini juga datanya juga luar biasa. Ini bukan hanya Indonesia, Amerika Serikat, ibu dan bapak kandung teknologi juga puyeng ngurusin urusan-urusan penipuan online dan sebagainya. Ini hal-hal yang terkait sosial yang sangat berbahaya, yang memang perdagangan manusia. Apa hubungannya Mbak Divi perdagangan manusia? Sederhana, orang nggak punya duit, kemudian dijanjikan ada pekerjaan, padahal dijual. It happens di mana-mana. Ini persoalan serius secara sosial. Oke, ini modusnya eksploitasi anak dan sebagainya. Kejahatan ekonominya banyak sekali, ini bisa 7 hari 7 malam kalau kita mau bahas. Tapi ini sekedar pengingat saja bahwa kemiskinan dampaknya adalah secara emosional, orang secara psikologis dia akan agresif atau kemudian dia menarik diri, bunuh diri. Oke, itu sekarang tanda kutip jadi tren. Perilaku kriminal jelas ada begal, ada tawuran, pencurian, perampokan dan sebagainya. Radikalisme, ini jelas. Orang miskin, orang lapar, orang yang marah. Gitu ya, hati-hati. Jadi, tapi pandemi, saya mengutip salah satu pimpinan yang mengatakan pandemi adalah skenario Tuhan sebenarnya. Agar kita bisa merenung dan kembali ke identitas kita yang sebenarnya, yaitu gotong royong. Nah, ada optimisme di sini karena Indonesia di saat pandemi justru dinobatkan sebagai negara paling dermawan. Hebatnya negeri ini. Ya, buktinya apa? Ini ada satu yang menarik, ada satu case tadi namanya vaksinasi Merdeka. Ini luar biasa, ini agak mengejutkan faktanya, ini memang sudah di-endorse oleh presiden dan sebagainya untuk metodenya digunakan. Jadi mereka melakukan program vaksinasi selama 17 hari di 914 titik, butuh 4.500 relawan. Apa yang terjadi? Dalam 3 hari yang daftar 30.500 relawan.
Orang Indonesia itu memang luar biasa. Kalau soal tolong menolong segala macam. Ini di serial yang berikutnya yang daftar 18.000 padahal yang dibutuhin cuma 4.000. Yang daftar 11.000 yang dibutuhkan sebenarnya hanya 900. Jadi ini sebuah modal sosial yang penting. Yang dalam konteks pandemi ini sudah teruji betul, semua kalangan dalam konteks ini semua kalangan, mau kalangan yang profesional, mau kalangan yang non profesional, semuanya merelakan dirinya padahal pada saat itu kita lagi menghadapi Delta yang kita diisolasi, semua orang takut keluar tapi kerelawanan itu luar biasa. Jadi artinya memang kita perlu optimis, Indonesia akan baik-baik saja. What doesn't kill you will make you stronger. Sekian dari saya. Makasih banyak Mbak Devi, pemaparan soal bagaimana dampak sosial secara negatif dan juga positif terhadap masyarakat post-corona ya. Pinjol, juga investasi bodong, sedangkan dampak yang baik-baik, vaksin dan lain sebagainya juga dimungkinkan. Tapi that's just the nature of the news ya Mbak. Saya lebih ingat yang buruk-buruk tadi sebenarnya dibandingkan yang baik-baik ya. Yang ingatnya pinjol, investment bodong, sultan-sultan palsu gitu ya. Oke, kita masuk ke sesi diskusi sekarang. Sekali lagi, kalau teman-teman ada hadirin semua Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan layangkan ke QR Code yang nanti akan ditayangkan di layar. Dan kita ada polling, hasil polling yang ingin dibacakan dulu. Pertanyaannya tadi, bagaimana situasi politik Indonesia menjelang pemilu 2024? Mulai memanas atau masih aman? 72% mengatakan mulai memanas. Ini mungkin kebanyakan nongkrong di Twitter mungkin Bapak Ibu ya. Kalau Twitter emang tiap hari panas sih Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin di TikTok aja atau di Instagram yang bagus-bagus biasanya, kalau di Twitter sih enggak. Saya tertarik sebenarnya ke poin yang tadi dibahas oleh Pak Abbas dan juga Pak Toto, yang sedikit mungkin bersinggungan. Pak Abbas bilang bahwa polarisasi kemungkinan besar nggak akan terjadi Pak ya, di 2024. Sebaliknya tadi tidak akan terjadi. Pak Toto bilang bahwa bias partisanship ini memungkinkan nanti akan kejadian. Tadi Pak Abbas juga bilang bagaimana profil dari capres-capres yang muncul itu dicitrakan memiliki ideologi masing-masing. Terlepas dari apa yang Pak Toto bilang, sebenarnya 3 orang ini gak ada bedanya. Tapi kan persepsi publik itu berbeda ya, diasosiasikan dengan trait tertentu. Jadi pertanyaan singkatnya Pak, 2024 itu kita akan berantem polarisasi lagi gak sih? Kayak 2019, kayak 2017. Silakan Pak Abbas. Ya saya kira saya mengatakan bahwa yang mereka lakukan saat ini adalah saling mengukur, itu namanya saya mapping out of negotiation space, kira-kira begitu. Dan menurut saya isu yang tadi, radikalisme atau intoleransi atau politik identitas, menurut saya itu kartu yang mereka bisa mainkan jika negosiasi antar elit tidak tercapai sesuai keinginan mereka. Jadi tergantung elit bisa menegosiasikan power sharing atau tidak. Itu saya kira. Jika tidak tercapai power sharing, gitu, maka yang kayak begitu itu akan muncul. Karena bagaimanapun juga di negara mayoritas Islam seperti kita, gitu, mobilisasi berdasarkan karakter sosiologis itu jauh lebih mudah ketimbang mobilisasi berdasarkan target-target yang rasional. Dan itu bisa jadi deciding factors untuk menentukan menang atau kalah, kehilangan semuanya atau dapat semuanya. Oleh karena itu, buat saya, ancaman itu jangan dilihat sebagai ancaman yang imminent di dalam karakteristik masyarakat Indonesia. Bukan. Ancamannya itu pada sejauh mana elit akan menggunakan itu sebagai alat mobilisasi atau tidak. Karena buat saya, isu tentang polarisasi, ancaman polarisasi itu digunakan elit-elit saat ini ketika akan bertemu pimpinan partai atau elit-elit yang lain. Oleh karena itu buat saya itu adalah poin negosiasi buat mereka. Kalau kita nggak bisa deal nih, kita punya kartu ini nih yang bisa kita mainkan. Jadi sebaiknya menurut saya fokusnya pada perhatian kita itu pada enabling factorsnya. Enabling factorsnya itu ada 3 menurut saya. Enabling factorsnya itu soal resources. Kalau kita tahu resourcesnya yang memungkinkan mereka melakukan mobilisasi, ya resource-nya harus diperhatikan. Yang kedua, network untuk mobilisasinya apa. Dan yang ketiga, legitimasi.
Apakah orang-orang itu punya resources, apakah orang-orang itu bisa dan memiliki dan bisa menggunakan jaringan, dan apakah mereka punya legitimasi. Kalau 3 hal itu sudah diketahui lebih awal, saya kira peluang mereka siapapun yang melakukan negosiasi menggunakan kartu itu juga tidak akan punya efek serius. Jadi pahami itu sebagai bagian dari negosiasi di tingkat elit. Terima kasih Pak. Baik, Pak Abbas, terima kasih. Pak Toto? Iya, polarisasi secara sosiologis tanpa proses engineering secara sosial pun itu pasti terjadi. Di Amerika Serikat sampai sekarang polarisasi secara sosiologis terjadi. Tapi mereka kemudian bisa mereka kemudian bisa mentransformasikan itu menjadi sebuah nilai-nilai yang berbeda yang kemudian ditangkap oleh dan dirumuskan dalam Demokrat dengan Republikan. Itu clear. Kelas menengah ke atas cenderung ke Republikan. Kelas menengah ke bawah cenderung ke Demokrat. Kulit hitam cenderung ke Demokrat. Itu polarisasi yang terjadi. Tapi kemudian mereka bisa rumuskan itu dalam perbedaan platform dan dialektika yang produktif. Di kita kan tidak. Berhenti pada bahan-bahan dasar sosiologisnya saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Dengan mudah kok, tanpa Yunarto Wijaya dan Sirajuddin Abbas, siapapun sekarang sudah bisa menerka, kira-kira kalau misalnya ada Anies, ada Ganjar bertarung, Aceh akan menang siapa? Tanpa survei kita sudah bisa tahu. NTT akan menang siapa? Sumbar akan menang besar siapa? Etnis Melayu akan memilih siapa? Etnis Jawa akan memilih siapa? True, saya yakin sudah pada bisa menjawab tanpa perlu kita lakukan survei. Polarisasi itu terjadi dan problemnya adalah bibit-bibit polarisasi secara sosiologis itu 8 tahun terakhir, terutama puncaknya menurut saya pada Pilkada DKI, menurut pendapat saya. Polarisasi itu dibakar menjadi sebuah kebencian. Itu yang menyebabkan, dan faktanya kemudian kan itu bahkan sampai berpengaruh kepada bias penilaian masyarakat yang seharusnya bisa menilai pemerintahnya secara objektif, jelek ya jelek, bagus ya bagus. Kemudian berpengaruh tuh dalam kita survei approval rating, pokoknya kalau Bali bagus terus presiden. Kalau Sumbar entah kenapa approval ratingnya rendah terus. Ini fakta data. Nah itu yang menyebabkan menurut saya 2024 kita memang masih jauh dari kemudian bisa melihat sesuatu yang lebih rasional. Itulah mengapa saya selalu bersikap keras terhadap calon yang dalam situasi dan polarisasi seperti ini masih memberikan ruang kepada pihak-pihak, komunitas, ormas, apapun itu yang terbukti dalam sejarah pemilu kemarin, mereka membakar perbedaan itu. Perbedaannya kita nggak bilang bisa dihilangkan loh, enggak, dia pasti akan tetap ada dalam dialektika sejarah manusia bahkan di negara maju. Tapi ketika belum jadi capres pun sudah bertamunya ke kelompok yang jelas bahkan pernah kena tindak pidana kriminal karena itu, ya bagaimana kita bisa berharap kesepakatan kita untuk kemudian membuat polarisasi ini lebih produktif. Polarisasi ada, tapi bagaimana tugas kita kemudian membuat perbedaan itu menjadi produktif sehingga perdebatannya bukan pada bahan-bahan dasar terkait dengan isu SARA tadi. Dari saya sih itu. Baik, terima kasih. Tadi saya di holding room sebelum mulai sesi kita ada satu bapak nyamperin saya, dia nanya, Mas kita kira-kira berapa pasang capres ini nanti 2024? Karena banyak pihak mengatakan salah satu syarat tidak adanya polarisasi, ya kalau bisa capresnya jangan 2. Kalau bisa lebih dari 2, 3, atau bahkan 4. Tadi dimungkinkan tadi kita lihat kalau dari skenario-nya Pak Abbas. Apakah demikian memang? Kalau kita lebih dari 2 capresnya, kita tidak akan ada polarisasi. Atau berapapun capresnya ya gontok-gontokan gitu. Silakan mungkin Bapak-Bapak. Kalau menurut saya sih dua pasangan itu inevitable. Gak bisa kita hindari. Masalahnya itu apakah 2 pasangan dari awal sampai selesai atau 2 pasangan pada putaran kedua. Karena ada kualifikasi kan berarti. Karena menurut hitung-hitungan kita
dari tokoh-tokoh yang kita identifikasi sulit kalau pasangannya lebih dari 2, ada pasangan yang bisa mencapai 50% plus 1. Sulit, jadi apa boleh buat, harus ada putaran kedua. Dan pada putaran kedua itu, seandainya negosiasinya tidak tercapai dengan baik, post election, untuk tujuan itu, kartu itu bukan mustahil akan dipakai. Meskipun efeknya tidak akan sebesar kayak di DKI, karena dugaan saya itu hampir bisa dipastikan calonnya beragama Islam semua, kira-kira gitu. Tetapi bisa jadi gitu itu digunakan. Ya. Terima kasih Pak Bas. Iya, pertama poin paling penting adalah saya sepakat, polarisasi itu tidak ditentukan oleh 2 pasang atau 3 pasang atau 4 pasang. Karena Pilkada DKI itu 3 pasang loh, harus diingat loh, nggak 2 pasang gitu kan, kalau mau bicara fakta empiris pun. Dan betul kata Kang Abbas, hampir pasti kita akan tetap berujung pada 2 pasang. Karena nggak ada yang sekuat SBY, karena kebetulan dulu punya booming komoditi dan kemudian approval ratingnya bisa 85%. Makanya lawan siapapun dia pasti akan menang 1 putaran. Kondisinya sekarang tidak seperti itu. Dan ini kan tadi kita sudah bicara, ada yang membakar perbedaan sosiologis itu menjadi sesuatu yang memang menjadi kolam-kolam sendiri dalam 2 pemilu kemarin gitu ya. Jadi ini bukan tentang 2 pasang, 3 pasang atau 4 pasang. Dan menurut saya memang tidak mudah juga konstelasi empirisnya mengkerucut menjadi langsung 2 pasang. Karena tadi dalam sebuah fakta kesadaran libidonya semuanya tinggi untuk maju sampai level nggak tahu diri kira-kira gitu ya nggak mengukur diri gitu dan semua pengen pokoknya entah capres, ketika makin sadar nggak bisa capres, bikin rumitnya kan sekarang adalah berebut jadi cawapres misalnya gitu kan. Dan itu yang menyebabkan menurut saya ketika hampir pasti Pak Prabowo akan maju karena memang sudah punya partai tambahan, PDI Perjuangan sendiri mau itu Ganjar atau Mbak Puan bisa maju. Mau dimusuhin oleh partai lain pun dan ditinggalkan sendirian, mereka tetap bisa maju. Jadi dengan kondisi seperti itu menurut saya kemungkinan akan ada minimal 3 pasang. Kalau PDI Perjuangan bersikap rasional ingin menang, hat-trick dan memilih Ganjar Pranowo based on survei, kemungkinan besar hanya ada 3 pasang. Tapi kalau PDI Perjuangan memaksakan Mbak Puan untuk menjadi capres, kemungkinan besar malah akan berujung pada 4 pasang. Oke, terima kasih Pak Toto. Mbak Devi, kita itu masih melihat dan mengalami sebenarnya peninggalan atau berbagai residu dari polarisasi yang terjadi 2017, 2019, masih kerasa sampai sekarang sebenarnya. Dan belum terobati sebenarnya, udah mau pemilu lagi sekarang. Gitu. Nah secara sosial sebenarnya how big is the damage dan gimana cara kita bisa repairing itu sih Mbak? Jadi gini, kalau bicara urusannya sama politik ini kan dimulai kelihatannya persoalan sosial ini begitu muncul mengemuka ketika politik karena memang tadi saya sepakat sama beliau ada upaya memobilisasi isu tersebut. Belajar dari negara maju sekalipun, nah yang paling mengerikan kalau saya ngelihatnya adalah di era digital ini adalah ketika mediumnya digital, di situ yang kemudian semakin berbahaya. Apalagi memang ada yang sekarang dikenal dengan computational propaganda. Gitu ya, itu sangat serius kemudian karena gini, Indonesia saja nggak ada urusan polarisasi politik saja sudah dikenal sebagai masyarakat paling kasar gitu ya. Begitu ditambah tahun politik saya udah nggak ngerti nih apa namanya akan setajam se-fierce apalagi gitu ya saling tuding, saling hina yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi kalau kemudian ditanya seberapa dalam sekali gitu ya karena sampai hari ini secara kualitatif di lapangan luka itu masih ada. Bahkan dalam arisan dan sebagainya itu masih ada orang yang duduk masih yang nggak mau deket-deket. Itu masih terjadi. Reuni sekolah gitu walaupun memang lagi ada pandemi ya. Pertemuan fisik memang jarang tapi sekarang ketika dimulai pertemuan fisik itu masih terjadi. Gitu. Nah, tapi pesan saya sebenarnya satu yang saya kok tapi malah agak pesimis nih. Karena di masyarakat timur Indonesia sebenarnya kuncinya satu. Kita itu masyarakat patron klien, lokomotif gerbong. Ketika lokomotifnya ke kanan, gerbong otomatis ke kanan. Tapi persoalannya lokomotif ini tidak bertanggung jawab itu persoalannya. Dan sekarang mereka nggak bisa mengelak.
Kenapa? Jejak digital itu nggak akan hilang walaupun mereka sudah tiada. Mohon maaf. Nah ini yang justru menurut saya tantangan terbesar adalah bagaimana merubah nurani dan moralitas elit. Karena gini loh, Anda punya privilege sebagai elit. Jadi harusnya Anda punya tanggung jawab moral itu gitu ya. Karena bicara soal emosional. Ada sebuah buku, para bapak ini lebih paham lah. Political Brain, itu nggak tebel-tebel amat lah, hanya 500 halaman gitu ya. Di situ jelas sebuah penelitian yang sangat panjang, longitudinal gitu menunjukkan bahkan Amerika Serikat, negara nomor 1 di dunia saja selama 30 tahun lebih memilih presidennya bukan berdasarkan rasionalitas. Berdasarkan sederhana, gue suka apa enggak sama lu. Sesimpel itu gitu ya. Nah jadi artinya masyarakat kita yang memang tingkat pendidikannya masih berjuang gitu ya, ekonominya alhamdulillah baik gitu ya. Nah ini memang perlu drive-nya adalah si para elit ini. Saya setuju sama beliau. Kita perlu hukum buat saya. Elit-elit yang jelas tidak menunjukkan moralitas tidak mampu menjadi kompas dan kiblat bagi masyarakat. Dengan tidak memilihnya maksudnya. Terima kasih Mbak Devi. Ini kita ke pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan saya juga sebenarnya dari awal, dari Muhammad Adik Aryat. Pemilu 2024 dana yang digelontorkan tidak akan sedikit. Di tengah potensi resiko akan resesi atau economic slowdown, apakah dana yang akan digelontorkan oleh pemerintah, dan saya berasumsi oleh partai politik juga, akan berdampak pada ekonomi Indonesia yang bisa dibilang dalam tahap pemulihan saat 2024 nanti. Apakah ini dampak negatif atau justru positif? Kalau di luar sana, di tengah bahaya resesi, satu industri di Indonesia yang gak akan ngaruh resesi, itu industri survei politik ya Pak Toto ya. Karena apapun terus akan berjalan gitu ya, kayaknya kan. Tapi apakah akan ada ngaruhnya gitu resesi global ataupun juga nasional sama pesta demokrasi kita ke depan? Siapa dulu? Iya, kalau saya nggak salah nangkep ya, ini kan pertanyaan klasik yang memang risetnya juga masih sedikit sekali ya. Bagaimana sebenarnya pengaruh dari pemilu dan kaitan antara pemilu kalau secara makro terhadap pertumbuhan ekonomi, secara mikro dengan market misalnya. Tadi saya sudah nyatakan kalau buat orang-orang market kalau bicara depan teman-teman aset manajemen, sekuritas, faktanya kebetulan, makanya saya bilang kebetulan fakta performa IHSG itu selalu bagus di tahun pemilu. Tahun 99 70%, tahun 2004 itu 44%, tahun 2009 itu 86%, tahun 2004 itu 22%, tahun 2009 paling rendah 1%. Saya lumayan hafal karena saya main saham gitu kebetulan. Bukan karena politiknya. Jadi, tapi bukan karena faktor politik. Yang kedua kalau terkait, nah yang menarik adalah memang kalau terkait dengan market, kebetulan ini pemahaman saya sebagai pengamat politik. Sejarah pemilu langsung kita, itu rata-rata yang menang memang yang sesuai ekspektasi market. Jadi secara empiris belum pernah diuji nih kita, bagaimana market merespon ketika kemudian yang menang itu di luar ekspektasi market. Itu yang menurut saya menarik untuk bisa dikaji ya. Seberapa besar pengaruh dari sentimen, prakondisi psikologis dari market kemudian ternyata jungkir balik hasilnya. Itu kita belum pernah mengalami hal seperti itu yang pertama. Yang kedua, beberapa riset kalau terkait dengan pertumbuhan ekonomi, yang pernah melakukan riset ini setahu saya LPM UI. Kalau terkait dengan pertumbuhan ekonominya sendiri, efeknya tidak terlalu besar. 0,1 sampai 0,2%. Ini riset 2014 dan 2019. Terbesar itu kan terhadap peningkatan konsumsi secara agregat. Itu 1,75% riset LPM UI di tahun 2000 terhadap pemilu tahun 2014. Dan ternyata efeknya terhadap konsumsi saat itu menarik, sampai 205 triliun. Ini pemilu 2014 ya. Kenapa? Dan menurut saya yang bisa kita pastikan adalah 2024 pasti punya efek lebih besar dibanding 2014 dan 2019. Kenapa? Simple, ini faktor pengali. Karena ketika kita bicara 2024 ini pertama kalinya dalam tahun pemilu, pertama pemilu legislatif dan pilpresnya berbarengan, dulu kita pernah lakukan itu. Tapi saat ini pertama kalinya nih, pilkada diadakan di tahun yang sama dan diserentakkan. Jadi faktor pengalinya memang besar sekali. Jumlah caleg gabungan antara DPR
DPD, DPRD itu di atas 230.000. Hitung saja berapa uang yang mereka keluarkan. Faktor pengali dari pilkada katakanlah ada 550. Katakanlah tiap pilkada ada 3. Tinggal kalikan saja kita mau menggunakan asumsi variabel X-nya berapa. Jadi data historis memperlihatkan sebesar itu, tidak terlalu besar, 0,1 sampai 0,2% terhadap ekonomi growth. Tapi saya pikir secara kualitatif, ketika kita tahu problem utama dari resesi ini kan adalah spending, kemampuan spending, saya pikir variabel itu akan bisa diikut dibantu walaupun pada kadar tertentu oleh adanya pemilu, dan yang kita lihat faktor pengalinya sudah pasti akan jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilu sebelum. Jadi saya pikir itu bisa kita lihat memang secara positif. Oke, jadi optimis sebenarnya Pak Toto ya? Ya Optimis. optimis. Pemilu ini akan berdampak positif secara ekonomi. Sudah pasti pemilu itu akan menggerakkan konsumsi secara agregat. Walaupun kalau mau jujur ya, kalau kita tabrakan dengan value yang kita selama ini sering perangi dalam politik, tentang money politik, ini jadi bertabrakan. Kalau kita pengen bicara dari sisi ekonominya saja, kita loss saja mereka bagi-bagi semua, itu juga akan mendorong yang namanya konsumsi secara agregat. Nah bagaimana perimbangan ini terjadi, dan faktanya kita tahu ya sampai sekarang money politik masih menjadi faktor pendorong paling kuat dalam kompetisi antara caleg ataupun dalam pilkada. Ya, jadi jangan sampai ada orang yang bilang money politics itu menggerakkan ekonomi sektorial itu nggak bener ya? Jadi kalau saya sih pribadi nih ya, ini tapi nggak boleh, jangan diikutin ya. Kalau saya pribadi kita mau melakukan perimbangan mengenai value yang ingin kita dapatkan dalam pendidikan politik, tapi juga pemilu ini bisa kita jadikan salah satu sentimen positif mendorong konsumsi dari pertumbuhan ekonomi. Saya nggak setuju dengan slogan tolak uangnya, jangan pilih calegnya. Jadi terima uangnya, jangan pilih calegnya. Jadi akan ada perimbangan di situ. Oke, Pak Abbas ada pandangan Pak Abbas terkait ini? Ya saya setuju, saya kira begini, anggap saja pemilu ini bagian dari stimulus ekonomi. Karena spending itu tidak hanya bersumber dari pemerintah paling sekitar 75 sekarang perhitungannya sekarang untuk ini, triliun. Tetapi dari individu calon dan dari partai politik saya kira agregatnya bisa jauh lebih besar. Jadi itu sehat secara ekonomi. Dan ingat di tahun 2020 ada perhitungan juga sebetulnya di saat COVID lagi tinggi-tingginya itu pemilu itu diperdebatkan kan, pilkada serentak itu dilakukan atau tidak karena bebannya itu. Dan ternyata ketika dilakukan baik-baik saja. Salah satunya itu karena memang perputaran uang di masyarakat juga meningkat pada saat itu. Jadi menyehatkan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Devi, ada yang ingin ditambahkan atau kita bisa move on? Oke, saya tungguin Mbak Devi ngomong, soal seru banget tadi Pak Farad. Yang mana Mbak? Kita pilih aja pertanyaannya Mbak. Mau yang mana Mbak? Nomor 4 nih ya, oke bagus ini. Seberapa besar kotel efek dari seorang capres yang bukan kader partai terhadap elektabilitas partai pengusungnya? Oke, karena ya kemarin kita tahu ya ada partai yang baru saja deklarasi capres ya, bukan. Nah, dari slide Pak Syarifudin terlihat bahwa pemilih Pak Anies ada pemilih ideologi secara Islam. Apakah bisa dikatakan bahwa pemilih Anies ini adalah base pemilih Prabowo di pemilu 2019 dan apakah terjadi pergeseran baseline pemilih Prabowo? Pak Abbas atau Mbak Devi? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Iya, memang ada kotel efek dan memang ada irisan yang sangat besar antara pemilih Pak Prabowo 2019 dengan pemilih Pak Anies saat ini. Irisannya sangat besar. Kalau kita lihat memang pemilih ideologis yang menginginkan atau membayangkan Indonesia ini berdasarkan Islam, ya memang masih terkonsentrasi di situ. Apakah ada kotel? Iya, memang ada, dan kita melihat bahwa untuk Nasdem saja kita lihat, kita sudah umumkan di publik, kita sudah publikasi. Efeknya di Indonesia Timur sangat besar. Ketika setelah diumumkan, lalu pemilih Indonesia Timur turn off gitu, mundur ya, back off bahkan. Di daerah yang lain belum tentu. Misalnya Jawa Barat kita membayangkan, mungkin ada yang membayangkan mungkin akan bergeser ke Nasdem gitu, enggak juga gitu loh. Dan
efek Pak Anies di Jawa Barat juga tidak terlalu besar, karena di situ masih ada Pak Prabowo, masih ada Ridwan Kamil. Jadi terkait dengan itu, tidak otomatis calon itu membawa tambahan suara jika calon itu tidak diharapkan oleh pemilihnya. Dan contoh Indonesia Timur memang tidak mengharapkan itu, maka lebih baik pergi daripada harus dipaksa memilih calon yang tidak mereka inginkan. Kira-kira begitu ininya, efek terhadap partainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abbas. Mbak Devi, ini pertanyaan nomor 5 ini saya rasa pertanyaan banyak orang juga. Bagaimana upaya meningkatkan rasionalitas masyarakat terhadap pilihan di Pilpres 2024 ketika kita ketahui kebanyakan pilihan politik itu adalah pilihan yang irasional? Gini, kalau bicara itu sampai hari ini gitu ya, karena ini sangat menyentuh kemanusiaan kita. Gitu, manusia itu memang drive-nya itu adalah emotion gitu ya, jadi selalu soal emosi. Nah tapi memang dalam konteks, ya ini konteks yang ideal ya, yang utopia yang saya yakin gak akan terjadi gitu ya. Memang pertanggungjawaban para elit ini yang menjadi penting gitu ya. Apakah kemudian mereka mampu mendidik publik bahwa saya misalnya, gini, di Indonesia ini menarik nih, masyarakat kita itu secara budaya, kita itu masyarakat high context namanya. High context itu adalah masyarakat yang kalau bicara itu tidak bisa to the point. Beda dengan barat yang dalam terminologi akademiknya namanya low context. Masyarakat high context itu memang kecenderungannya nggak bisa dibawa pada penjelasan-penjelasan angka-angka kayak begini tadi itu. Itu nggak bisa sama sekali. Mereka kayak, aduh apa gitu ya. Walaupun mereka kalau melihat angka akan bilang gini, wah iya orangnya pinter. Tapi saya belum tentu mau milih dia karena saya nggak nyari orang yang pinter. Gitu. Jadi high context itu orang yang mampu, masyarakat high context itu masyarakat simbolik. Makanya simbol apa yang paling dekat dengan saya itu yang akan membuat saya berpeluang untuk memilih Anda. Nah makanya tadi menarik kalau dari hasil survei yang beliau sampaikan ada 27,6 ya Prof. Bahwa semangat pada keislaman misalnya. Nah berarti ketika ada orang yang ingin merebut 27 itu gitu ya berarti memang harus kode-kode keislaman itu yang diberikan gitu. Jadi memang lupakan saja urusan rasionalitas nggak bisa. Karena secara cultural kita memang high context sekali. Kita nggak akan suka dengan orang yang bilang bahwa saya mampu meningkatkan perekonomian 25%. Terus mereka ngomong, tapi hari ini gue nggak bisa makan. Maksudnya gimana ya? Tapi kalau ada orang yang kemudian bilang, ibu, nah dengan pendekatan emosional yang, ibu harus yakin. Nah, Kenapa Pak Toto ada apa? dengan bahasa-bahasa yang sangat tinggi gitu ya, kelihatannya menyejukkan gitu. Bahwa kita yakin Indonesia dengan mataharinya yang terus bersinar, kayak gitu-gitu, orang Indonesia tuh suka. Karena itu high context, itu sangat akademik penjelasannya gitu ya. Jadi artinya memang mohon maaf pertanyaan nomor 5, masih agak panjang gitu ya karena kita bukan persoalan politiknya saja tapi ada persoalan tradisi dan cultural yang sangat timur yang itu juga sebenarnya terjadi di negara-negara timur lain yang ketika tingkat pendidikan kita masih jauh sekali, ketika tingkat pendidikan tinggi pun itu tetap tidak akan mampu membuat orang nyebrang dari emosionalitas ke rasionalitas. Jadi memang PR yang masih it takes times banget, century bahkan menurut hemat saya agak panjang PR-nya. Jadi kalau menurut Mbak Devi sebenarnya dibanding substansi biar appealing sama voters sebenarnya lebih baik kata-kata gitu Mbak, apa gimana? Kalau untuk para beliau ini kan konsultan ya iya, nggak usah pakai teori-teori, nggak usah pakai angka-angka, Anda sentuh saja hatinya. Sentuh saja dengan kalimat-kalimat yang membawa mimpi, membawa utopia, itu perfect, akan berhasil. Karena dalam konteks yang lain bukan hanya politik, itu komunikasi persuasif yang sangat mampu orang terjebak pada pinjol, terjebak pada narkoba dan sebagainya, tekniknya sama. Kalau kebetulan itu digunakan dalam politik ya kemungkinan besar berhasil juga. Baik, terima kasih Mbak Devi. Ini kita masih ada sedikit waktu lagi tersisa. Saya mau ngajak ketiga narasumber kita sebenarnya menerawang secara ilmiah lah gitu. Karena ketiganya kan saintis ya, jadi menerawang tapi bukan pakai ilmu perdukunan tapi pakai ilmu politik masing-masing. Mengacu kepada tren politik Indonesia 2019, 2014 mundur ke belakang, kira-kira karakter seperti apa sebenarnya
yang dicari pemilih Indonesia di tahun 2024 untuk ya terus terang aja kita ngomongin soal calon presiden nih. Karena kenapa? Itu kan yang akan menjadi barometer kemana arah negara akan bergerak gitu. Apakah kita mau mencari kontinuitas atau kita mau perubahan yang berbeda? Silakan. Senior dulu katanya Pak Abbas yang menjawab. Ini pertanyaan nggak ngeri kok, ini gampang pertanyaannya. Itu pertanyaannya, berat sekali itu. Kalau saya lebih suka menanya masyarakat, bertanya kepada masyarakat. Nah, sejauh ini yang kita lihat masyarakat membayangkan pemimpinnya itu adalah pemimpin yang seperti kebanyakan, tidak terlalu jauh ke kanan, tidak terlalu jauh ke kiri, moderat. Ya seperti karakter pada umumnya gitu, tidak berlebihan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Meskipun masyarakat menilai tokoh-tokoh itu berada di kelas sosial ekonomi lebih tinggi daripada rata-rata, tetapi mereka membayangkan pemimpin Indonesia itu pemimpin yang tidak terlalu jauh dari jangkauan imajinasi dirinya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang sebenarnya berada di tengah gitu, karena sesuai sama diagramnya Pak Abbas tadi. Secara ideologis mereka tidak terlalu ke masing-masing spektrum dipolar gitu Pak Abbas. Saya kira kalaupun bergeser ya kira-kira di situ positioning, itu kan soal bagaimana kita mengcapture imajinasi sosial politik masyarakat. Kalau itu yang capture kita, ya kira-kira di spektrum itu loh, kita tidak terlalu jauh, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Karena itulah yang menjadi, saya kira kalau ada kurva normal, ya itu kira-kira kurva normalnya itu memang begitu karakteristik masyarakat nasional kita, gitu. Soal bagaimana cara mengubah ininya ya saya kira itu soal yang lain. Tapi yang harus diwaspadai dari Mbak Devi juga tadi saya kira kita mengerti bahwa ada risiko yang masih terbuka bahwa masyarakat kita masih rentan dimobilisasi secara emosi dengan medium-medium simbolik, apalagi dengan media sosial yang sangat ekspansif seperti saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abbas. Mbak Devi silakan. Iya, sebetulnya kalau berdasar data survei kan seperti itu ya. Pergerakan arus besar pemilih untuk memilih pemimpin yang populis sebenarnya ada batasannya, walaupun pangsa pasarnya ada dan cukup besar. Tapi sebetulnya pangsa pasar itu belum pernah sampai menjadi mayoritas. Kalau buat saya pribadi melihat apa yang kita bisa nilai dari 8 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, saya sepakat dengan teman-teman dari market terutama ya. Saya sering malah mendapat masukan dari teman-teman market dari dunia bisnis. Kita nggak terlalu butuh lagi pemimpin yang berorientasi pada narasi besar. Karena narasi besar ini sudah disediakan oleh sejarah. Narasi besar ini udah terbangun oleh sejarah. Kita nggak butuh bunga-bunga narasi itu lagi. Narasi besar ini udah ada tahun 28, tahun 45, 66 terbentuk, gerakan mahasiswa 77, 78, 98 semua tuh membangun narasinya sendiri termasuk teman-teman reformasi gitu ya. Gerakan reformasi. Yang kita butuhkan ini adalah untuk mendobrak kultur politik birokrasi yang tadi ada istilah patron klien dan beberapa istilah yang kita bisa sematkan. Adalah bagaimana budaya masyarakat awam terutama kelas menengah yang kemudian memberikan sentuhan dalam budaya politik tadi. Jokowi ini kan terlepas dengan segala kekurangannya, sentuhan yang berbeda yang dia berikan adalah ketika dia menggunakan sentuhan kelas menengah sebagai orang biasa masuk dalam budaya politik yang tadi berbanding terbalik. Disitulah kemudian muncul istilah debirokratisasi dalam konteks program. Deregulasi yang selama ini kita anggap momok terutama dalam dunia bisnis itu yang saya harapkan ada pada sosok pemimpin di 2024 siapapun dia, apapun partainya, koalisinya, karena koalisi ini bohonglah kalau bicara platform, mereka cuma negosiasi kepentingan kok. Sosok karakternya secara idiosinkretik
Seperti itulah yang menurut saya kita butuhkan. Dan balik lagi, tapi pemilu buat saya terjemahan Romo Manyish, Fran Manyish itu paling sempurna. Kita nggak pernah bisa mencari siapa yang terbaik di antara yang terbaik. Pertanyaan Pange itu kan adalah mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Kita mencegah yang terburuk berkuasa, buat saya simple. Perbedaan yang menjadi kekayaan buat negara kita, dan itu tercermin dalam proses politik, proses keseharian kita dalam proses sosial, dan itu yang jadi tonggak pertama kita tahun 1928, bicara mengenai persatuan. Tapi ketika kemudian ada calon pemimpin yang menggunakan perbedaan tadi sebagai bahan bakar utama untuk mencari ceruk pasar, buat saya kita nggak tahu siapa yang terbaik di antara yang terbaik, tapi tugas kita untuk mencegah orang seperti itu untuk berkuasa. Terima kasih Pak Toto, Mbak Devi, monggo. Ya, kita nggak bisa pungkiri number, angka. Bicara tadi Mas menanyakan kira-kira masyarakat kita akan memilih yang mana. Sederhana, angka terbesar mohon maaf dari segi suku saja, saya dalam aspek social cultural ya, jelas Jawa. Karakter Jawa senang dengan harmoni. Makanya sampai kapanpun walaupun ada yang mungkin akan terus berusaha menggunakan percik-percik dinamika simbolik tadi, kalau menurut hemat saya tetap the winner pada akhirnya yang bisa menunjukkan simbol harmoni. Karena masyarakat kita basisnya adalah masyarakat yang mencintai harmoni gitu ya. Jadi secara modal budaya, modal sosial itu yang membuat saya yakin walaupun nanti ada saja akrobat-akrobat politik yang dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol untuk memecah masyarakat, saya kok yakin pada akhirnya di ruang pemilu tadi di TPS, mental masyarakat kita tidak akan siap sebenarnya dan tidak akan suka. Karena ini sudah ada di dalam alam mental masyarakat kita, orang yang kelihatan sangat kontroversial, orang yang kelihatan memecah belah, yang tidak bisa membangun harmoni. Jadi saya optimis bahwa yang nanti siapapun yang akan terpilih adalah mewakili semangat masyarakat kita yang mencintai perdamaian dalam perbedaan. Baik, terima kasih Mbak Devi, juga Pak Toto dan Pak Abbas. Kita sudah diskusi panjang soal bagaimana peta sosial politik Indonesia di tahun sekarang 2022 menuju ke 2024 yang saya rasa begitu masuk Januari 2023 tuh langsung ngebut lah, nggak kerasa. Apalagi pemilunya di awal tahun ya, bulan Februari gitu. Kita bisa melihat tadi bagaimana peta psikologis dari pemilihnya, lalu bagaimana manuver-manuver dari elit politik yang kita berharap bahwa tanggung jawab mereka sebagai yang memiliki kuasa, memiliki massa, agar tidak bermain-main dengan hal-hal yang bisa memecah kebinekaan kita dan juga bangsa kita Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga pembicara kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, saya kembalikan kepada Mbak MC. Silakan Mbak. Terima kasih Pangeran Siahaan, boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi untuk moderator dan juga panelis kita yang luar biasa. Kami mohon untuk izin tetap berada di atas panggung, mungkin bisa berdiri bersama karena akan ada penyerahan cindera mata. Kami turut mengundang Ibu Meli Marliani selaku Direktur Bisnis B Universe untuk dapat menyerahkan cindera mata kepada ketiga panelis dan juga moderator kita di sore hari ini. Tentunya luar biasa, seru sekali untuk sesi breakout terakhir kita. Jadi memiliki gambaran nantinya, gambaran baru untuk kita semua memahami sosial politik di Indonesia. Sekali lagi kami turut mengundang kepada Ibu Meli Marliani selaku Direktur Bisnis B Universe untuk dapat bergabung bersama dengan kita ke atas panggung. Kami mengundang Bapak Enggal sebagai perwakilan dari Bisnis B Universe. Boleh berikan tepuk tangannya. Tentunya ini adalah bentuk apresiasi. Terima kasih telah ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan BNI Investor Daily Summit 2022, Optimism in Uncertainty. Ini adalah hari pertama, besok akan ada hari kedua. Akan ada keseruan-keseruan lainnya di setiap sesinya. Jangan sampai dilewatkan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Devi Rahmawati, Bapak Yunarto Wijaya, Bapak Siroyudin Abbas, dan juga moderator kita Pangeran Siahaan. Kami persilahkan untuk dapat berfoto bersama. Baik.
Jangan lupa tersenyum. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang sudah mendukung terselenggaranya BNI Investor Daily Summit 2022. Terima kasih Bank Negara Indonesia, terima kasih Telkom Indonesia, Telkomsel, Sritex, PLN, Siloam Hospital, Pupuk Indonesia, Eria, Intibios, dan Daria Varia. Also thank you so much untuk our media dan juga community partners dan seluruh tamu undangan yang telah hadir hari ini, para moderator dan juga narasumber. Tentunya kita ingatkan kembali untuk besok masih akan ada untuk BNI Investor Daily Summit 2022 di hari kedua. Saya Erina Koto mewakili tim penyelenggara, mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Selamat sore, sampai jumpa. Salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.